Ya, Bang. Dihajar? Ya, Bang. Dihajar? Ini, Pak. Salah, Pak. Hah? Mau dihajar nggak? Udah mau hajar. Aku tuh jujur sama Aurel belum pernah ketemu yang bener-bener ngobrolin tentang ini. Kehidupan Atta Halilintar kini berada di ujung tanduk setelah terlibat dalam masalah yang sangat serius. Serangkaian tindakan kontroversialnya, khususnya dalam hubungannya dengan Haritanu Sudipjo, bos MNC Group, telah membuatnya terjerumus dalam konflik yang berpotensi merusak karir dan reputasinya. Situasi semakin pelik ketika Hercules, sosok berpengaruh yang dikenal sebagai Raja Preman di pasar Tanah Abang, ikut terlibat dalam perseteruan ini. Sewaktu Atta mengobrak-abrik kantor MNC Group dalam sebuah insiden memalukan, ia tidak menyadari bahwa ia kini telah menciptakan musuh di kalangan mereka yang berpengaruh. Kedekatan hubungan antara Haritano dengan Hercules membuat situasi semakin rumit. Diketahui bahwa selama ini Hercules memiliki tanggung jawab keamanan untuk berbagai proyek besar yang melibatkan Haritano, menjadikannya sosok yang tidak bisa dianggap remeh. Setelah tindakan ugal-ugalan Atta di kantor MNC TV, Hercules mengambil langkah tegas. Menghampiri kantor Atta Halilintar yang terletak di kawasan Pondok Indah, Hercules tidak ragu untuk menunjukkan amarahnya. Dalam waktu singkat, ia mulai memporak-porandakan segala sesuatu yang ada di sekitar, menjadikan suasana semakin tegang. Kau harus belajar menghormati orang lain, Atta. Ini adalah konsekuensi dari tindakanmu. Teriaknya dengan suara menggelegar, yang membuat semua orang di sekitarnya ketakutan. Tak hanya sekadar merusak barang di kantor Atta, Hercules juga memberikan intimidasi secara psikologis. Dia berusaha membuat Atta menyadari bahwa tindakan sembrono bisa berakibat fatal. Jika kau terus mencari masalah, jangan harap semua ini akan berakhir dengan baik, tambah Hercules dengan nada tegas. Situasi ini menjadi sangat menghebohkan di media sosial, di mana video dari insiden tersebut mulai beredar luas. Banyak netizen memberikan spekulasi serta komentar terhadap tindakan Hercules dan sikap Atta yang dianggap provokatif. Seharusnya Atta lebih bijaksana dalam bersikap. Dia seakan tidak menyadari konsekuensi dari setiap kata dan tindakannya, komentari seorang pengguna media sosial yang mengikuti perkembangan konflik ini. Mengetahui bahwa keadaan emosionalnya semakin memburuk akibat intimidasi dari Hercules, Atta Halilintar memutuskan untuk mendatangkan seorang psikolog untuk membantunya menenangkan diri. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Semua berantakan dan saya merasa tertekan, ungkap Atta dalam sebuah wawancara. Dia berusaha menjelaskan situasi yang dihadapinya dan bagaimana dampak dari konflik ini terhadap kesehatan mentalnya. Situasi yang dihadapi Atta tidak hanya membuatnya merasa tertekan, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih luas pada karirnya di industri hiburan. Reputasinya yang sebelumnya bersinar kini sedang berada di titik risiko. Beberapa person yang mendukung Atta pun mulai menjauh, merasa bahwa sikapnya yang mencari masalah hanya akan mengakibatkan kerugian lebih lanjut. Atta harus menghadapi kenyataan bahwa kehadirannya di dunia hiburan tidak menjamin segalanya akan baik-baik saja tanpa etika dan integritas. Menghadapi semua permasalahan ini, Atta Halilintar dituntut untuk berintrospeksi dan menentukan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Ini saat yang tepat untuk merenung. Jika saya ingin kembali menjadi seseorang yang dihormati, saya harus belajar dari kesalahan yang saya buat, ujarnya dengan penuh raut penyesalan.